Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Gloria, NIM 1924 dari kelas Data Mining A. Pada hari ini saya akan menjelaskan modul 1 dari mata kuliah Data Mining. Pada modul ini kita diberikan perintah untuk mengerjakan soal-soal yang sudah di-bold. Soal pertama ada soal 1F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan nanti. Untuk membuat array 2 dimensi yang sudah ada tersebut, kita membuat array yang kita misalkan dengan nama R, kemudian kita gunakan library nanti. Sebelumnya jangan lupa kita juga harus import nantinya. Kemudian array R sama dengan nanti.array, dan kita inputkan value-value yang akan dimasukkan ke dalam array tersebut. Kemudian kita print array yang sudah dibuat, maka kita akan mendapat hasil sesuai apa yang diminta. Kemudian berikutnya untuk 1G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan nanti. Ini juga sama, kita buat sebuah array bernama R dengan library nanti, dan kita isikan value-value yang akan dimasukkan. Kemudian soal berikutnya, soal 2D dengan soal tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi di sini baris dan kolom diibaratkan seperti indeks, dan jadi kita lihat di indeks pertama adalah di baris ganjil atau di indeks ganjil, di mana indeks ganjil adalah indeks 1 dan 3. Di sini kita pertama menggunakan indexing. Jadi yang pertama kita menambahkan indexing untuk indeks 1 dan 3, dan kita tambahkan 1 untuk indexing di indeks 1 dan 3. Kemudian yang berikutnya menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Untuk menambahkan di kolom genap, saya menggunakan slicing, di mana slicing ini digunakan untuk kolom genap, yaitu pada kolom indeks 0 dan indeks 2. Jadi kita slicing di indeks 0 dan juga di indeks 2 ditambahkan 2. Seperti itu, maka dari situ akan mendapatkan hasil seperti yang diminta pada modul, yaitu menambahkan angka 1 di setiap baris ganjil atau di indeks ganjil, dan menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap atau indeks genap. Soal berikutnya, soal 2E, baliklah sumbu Z pada array 3 dimensi berikut. Nah, terdapat sebuah array 3 dimensi yang kita diminta untuk membalik pada sumbu Z atau dibalik pada aksis Z. Nah, di sini dimana array 3 dimensi ini biasanya memiliki 3 aksis atau 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Nah, membalik di sumbu Z dilakukan pembalikan atau flip secara vertikal pada multi array. Jadi dilakukan pengurutan array dalam multi array itu di flip dimana sesuai dengan yang diminta. Dimana di sini diminta dibalik pada sumbu Z, maka kita lakukan flip. Itu bisa dilakukan dengan metode flip, di mana dia membalik secara vertikal. Kita melakukan flip secara vertikal, yaitu flip UD. Nah, di sini jadi kita buat dulu array-nya, kemudian kita lakukan flip, dan akan mendapatkan hasil seperti yang diminta, yaitu dibalik di sumbu Z. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2F adalah ubahlah array pada soal yang tadi menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Untuk mengubah array ini kita menggunakan reshape, di mana di array awal yang 3 dimensi dengan berukuran 3x4 kita akan ubah menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Maka dilakukan dengan perintah reshape yang membutuhkan 2 value, yang dimisalkan I dan J. I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Maka di sini kita tinggal buat kita misalkan AA adalah A reshape dengan value 6,6, yaitu 6 untuk baris dan 6 untuk kolom. Maka kita akan mendapatkan hasil yang diminta, yaitu array 2 dimensi dengan ukuran 6x6. Baik, untuk soal berikutnya adalah kita diminta
untuk mengubah matriks yang ada di sebelah kiri di soal menjadi matriks sebelah kanan. Jika kita diperhatikan, matriks ini seperti dibagi menjadi empat bagian, di mana baris dibagi menjadi 2 dan kolom juga dibagi menjadi 2 dengan baris di mana baris dibagi menjadi 2 pada 2 kolom dan kolom dibagi menjadi 2 pada 3 baris. Kemudian dari bagian-bagian yang dipisah tadi itu terdapat pertukaran secara diagonal, di mana itu kita akan mencari bagaimana cara memutar itu secara diagonal. Nah, kita akan melakukannya dengan split dan juga concatenate untuk menggabungkannya nanti. Jadi yang pertama, kita akan split menjadi 2 array sehingga menjadi array 3 dimensi. Array dibagi secara horizontal pada tiap baris di indeks sebelum 2 atau dibagi menjadi 2 baris menjadi 2 kolom pada tiap baris, di mana sehingga array terdalam dengan indeks 0 dan 1 akan masuk ke dalam array 0 dan indeks 2 dan 3 akan masuk ke dalam array indeks 1. Jadi ini adalah array 3 dimensi, dimana kemudian kita juga akan membuat array 3 dimensi baru, dimana array pertama atau array baru yang kita buat atau array A, di sini kita misalkan array A adalah array 3 dimensi yang merupakan array indeks 0 yang dipisah secara vertikal. Kita pisah lagi secara vertikal dengan menggunakan face split pada indeks sebelum ketiga atau di mana berarti adalah pada setelah baris ketiga. Jadi setelah dibagi seperti ini, seperti yang tadi itu kita bagi seperti ini juga. Jadi setelah kita bagi secara horizontal, kita bagi secara vertikal juga. Kita bagi, kita melakukan split, kemudian maka terbentuk array baru yaitu array A dan array B. Kemudian kita membuat array lagi, kita pecah lagi, kita misalkan lagi array J adalah array A indeks 0, kemudian array K adalah array A indeks 1, array L adalah array B indeks 0, dan array M adalah array B indeks 1. Pemisahan ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam memanggil nantinya. Dan selanjutnya kita membuat array baru. Misalnya di sini adalah R1, di mana R1 adalah concatenate atau gabungan dari M dan L, di mana M adalah array B indeks 1 dan L adalah array B indeks 0. Dan di sini juga ada excess 0 atau penggabungan ini akan berdasarkan sumbu 0. Kemudian kita melakukan concatenate yang kedua, yaitu pada kita misalkan array barunya adalah R2, kita lakukan pada array K dan array J, di mana array K adalah array A indeks 1 dan array J adalah array A indeks 0. Di sini juga sama dengan sumbunya adalah 0. Nah, sudah terdapat dua array baru lagi, yaitu array R1 dan array R2. Dari dua array ini kita akan gabungkan lagi, mana kita akan gabungkan R1 dan R2 dengan X1 sehingga akan terbentuk seperti apa yang diminta. Sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.